Dengan membaca buku sudah banyak aspek di hidup aku yang berubah. Dan di dalam buku aku bisa belajar apapun. Misalnya aku mau belajar public speaking, mau belajar bagaimana cara membuat konten, dan juga belajar tentang politik. Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa yang suka membuat eksperimen terhadap hidup aku dan membagikannya di internet. Jadi di video kali ini aku itu mau sharing tentang perjalanan membaca aku, yang mana aku itu ada dua fase dalam membaca buku. Yang pertama dari buku terjemahan hingga buku internasional. Dan di video kali ini aku akan membagikan mana yang lebih baik, apakah buku terjemahan atau buku internasional. Buku terjemahan menurut aku itu adalah sumber yang paling mudah untuk kita akses. Karena buku terjemahan yaitu bahasa Indonesia itu adalah bahasa utama kita. Jadinya buku-buku terjemahan itu mudah aja kita dapatkannya dan mudah juga untuk kita membacanya. Dan sekarang ini ketika aku pergi ke Gramedia itu udah banyak sekali buku-buku terjemahan yang diterjemahkan. Misalnya seperti Atomic Habits, The Courage to be Disliked, The Nudge, Why We Sleep, dan masih banyak lagi buku-buku internasional yang bestseller diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan buku terjemahan juga menjadi buku pertama aku untuk membangun habit membaca buku. Tapi dari itu semua, walaupun buku terjemahan ini menjadi buku pertama aku untuk membangun habit membaca, aku itu ada di fase ketika membaca buku terjemahan, aku itu agak bingung dengan bahasanya. Jadinya buku-buku terjemahan itu translatannya atau tulisan yang diterjemahkan itu terkadang terlalu berlebihan dan aku kadang tidak mengerti apa maksud dari istilah-istilah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu seperti istilah aturan 3 di dalam buku Atomic Habits itu lebih mudah diingat atau dibayangkan ketika dalam bahasa Inggris, yaitu Rule of Three. Dan ini juga terbukti ketika aku menanyakan ke teman-teman aku yang membaca buku internasional. Mereka bilang kalau buku terjemahan itu terkadang bahasanya sedikit rumit dan juga terlalu baku, jadinya sulit untuk dibayangkan dan juga dimengerti. Kemudian selanjutnya adalah buku internasional. Jadi buku internasional ini adalah sumber yang utamanya, dan kalau misalnya kita bisa membaca buku internasional itu kita akan membuka kunci baru atau pintu baru untuk membaca atau mengkonsumsi ilmu-ilmu lainnya. Walaupun buku internasional ini kalau kita bandingkan dengan buku terjemahan itu jauh lebih mahal. Dan alasan aku memulai untuk membaca buku internasional itu dikarenakan ketika aku membaca buku terjemahan dan aku sudah selesai membaca buku terjemahannya dan aku ingin membaca buku yang lain. Tapi sayangnya buku yang lain ini itu tidak ada terjemahannya. Salah satu contohnya adalah buku Why We Sleep, yang mana ketika aku membaca buku itu belum ada buku terjemahannya. Dan dengan itu aku belajar kemudian memaksakan diri untuk mengkonsumsi buku internasional kata demi kata. Dan di buku Why We Sleep aku itu banyak sekali coretan-coretan yang aku coret untuk menandakan kalau ini artinya ini. Dan dengan seperti itu aku membiasakan diri untuk membaca buku-buku dengan bahasa Inggris. Dan aku juga sudah membahas tentang bagaimana cara aku belajar bahasa Inggris dengan membaca buku yang teman-teman bisa lihat di sini. Dan manfaat yang aku dapatkan dari membaca buku internasional ini adalah aku itu enggak lagi ragu atau khawatir kalau misalnya ada orang yang menyarankan baca dong buku ini gitu. Aku langsung bisa ngecek di Amazon, dan kalau misalnya aku tertarik dengan buku itu aku langsung check out dan bisa membacanya. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa baca dalam bahasa Inggris, kalau ada teman aku nyarankan suruh baca buku A dan ternyata belum diterjemahkan, aku jadi nggak bisa membaca buku itu dan aku nggak bisa mendapatkan ilmu yang ada di dalam buku yang disarankan oleh teman-teman aku. Dan dengan aku bisa membaca buku internasional juga, aku itu bisa belajar banyak lagi karena literatur-literatur itu rata-rata banyaknya adalah dalam bahasa Inggris atau bahasa internasional. Dan sesuai pertanyaan pertama dalam video ini, mana yang lebih cocok atau lebih baik, buku terjemahan atau buku internasional? Kalau dari jawaban pribadi aku lebih prefer ke buku-buku internasional. Karena dengan buku internasional yang sudah aku bilang tadi, bisa mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak. Tapi pastinya ada dari kita yang seperti aku 2 tahun yang lalu nggak bisa baca buku dalam bahasa Inggris, jadinya aku hanya bisa membaca buku terjemahan. Dan kalau seperti itu, buku terjemahan tetap menjadi pilihan utama untuk teman-teman baca. Tapi coba untuk selipkan 1-2 buku setiap tahunnya atau setiap 6 bulan sekali untuk membaca buku-buku internasional. Memang di awal membaca buku internasional itu akan pusing, kemudian bingung, kemudian nggak tahu apa artinya. Tapi di situ poinnya. Yang kita inginkan ketika membaca buku internasional pertama kali itu jangan isinya dulu. Coba keep on your mind. Ketika kita membaca buku internasional itu kita membiasakan diri untuk membaca tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris. Dan benefitnya
efeknya atau hasil yang akan kita dapatkan itu nanti ketika kita sudah bisa terbiasa dengan tulisan bahasa Inggris. Karena itu yang aku lakukan dulu. Aku itu coba aja baca buku bahasa Inggris walaupun aku nggak tahu apa artinya, nggak tahu isi yang aku baca nih apa, tapi aku membiasakan diri setiap harinya membaca bacaan bahasa Inggris. Dan alasan aku untuk memilih buku internasional itu adalah karena aku ingin membaca buku ini adalah untuk long term atau jangka panjang. Dan dengan bisanya kita membaca buku dengan bahasa Inggris, itu bisa membuat aku untuk membaca buku dalam jangka panjang. Dan sedikit tambahan, kenapa aku suka buku internasional daripada buku terjemahan, itu dari sampulnya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah buku internasional, dua-duanya adalah buku internasional. Aku nggak tahu kenapa, suka aja sama sampulnya, karena lebih estetik, kemudian lebih manis untuk dilihat, dan lebih eye-catching ketika aku membaca bukunya, atau ketika aku shoot video, dan kemudian menguploadnya di internet. Dan mungkin itu menjadi alasan terkecil aku kenapa aku suka buku internasional, dikarenakan desainnya atau covernya itu lebih cantik. Dan menurut aku, jika teman-teman ingin mulai untuk membaca buku internasional, atau teman-teman baru ingin mulai membaca buku dengan buku terjemahan, itu up to you, karena kita semua memiliki jalannya masing-masing dan fasenya masing-masing. Fase aku mulai membaca buku internasional itu ketika 2 tahun yang lalu. Dan mungkin ada teman-teman yang menonton video ini yang ketika ingin membangun habit membaca buku, teman-teman itu udah langsung membaca buku internasional karena teman-teman memiliki skill untuk membaca dalam bahasa Inggris. Dan video ini adalah cerita aku tentang fase membaca bukuku. Dan untuk sekarang ini aku itu udah nggak pernah lagi membaca buku-buku terjemahan. Dan kalaupun dikasih atau dipinjamkan atau ditawarkan meminjamkan buku terjemahan, aku itu menolak karena aku lebih suka membaca buku dengan bahasa aslinya atau bahasa internasional. Dan untuk buku Indonesia, aku itu lebih suka membaca buku yang penulisnya itu asli orang Indonesia atau diterbitkan di Indonesia. Jadi kata-kata dalam buku itu benar-benar murni dari si penulisnya tanpa diterjemahkan. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa membagikan video ini ke sosial media teman-teman atau ke grup WhatsApp dan lain sebagainya. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa subscribe channel aku untuk bisa mendapatkan update tentang video-video terbaru aku ke depannya. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!